Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad. Yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umam. Ya Rabbana salli alaihi salim. Wal ali gharriqna bi bahril wahdah fi kulli halin daima wa sa'ah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang merajai semesta alam. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana ridho atas segala takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini mungkin di antara kita, termasuk saya pribadi, selalu sibuk mencari-cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dengan niat mencari ridho, ngaji mencari ridho, puasa pun di bulan suci Ramadan ini diniatkan oleh kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita kaji agak dalam sedikit ya, jangan ngambang aja. Sebab kalau ngambang aja mah bahaya, ntar kabawa palid. Kita sedikit ngaji rasa, ngaji hati terkait dengan keridhaan Allah. Bentuk keridhaan Allah kepada kita semua sebagai makhluknya dari dulu, semenjak kita dikandung oleh ibu kita, oleh mamah kita, oleh emak kita di alam rahim. Allah sudah meridhoi, bentuk ridhonya kita diurus di alam rahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Sekalipun kita kasarannya enggak makan nasi di dalam perut orang tua, tapi dengan qudrah iradah Allah, dengan keridhaan Allah kita hidup di dalam perut. Ketika gubrag ke alam dunia, tahu enggak gubrag? Gubrag itu lahir berojol ke alam dunia. Allah mengiringi keridhoannya kepada kita sampai kita berproses dari bayi terus ke balita, beranjak dewasa. Semua itu tidak terlepas dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, dari situ Allah luar biasa, sudah luar biasa meridhoi dengan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama ini kita selalu sibuk mencari-cari keridhaan Allah yang padahal Allah itu sudah meridhoi kita. Bahkan sekalipun kita sudah beranjak dewasa, kita mau bermaksiat, mau salah, mau maling, mau ngerampok, mau mabok, Allah itu meridhoi. Nah, bukan berarti meridhoinya dengan rahmat, tapi meridhoinya dengan kebencian Allah. Makanya diatur di hukum syariat, di hukum syara yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syariatnya, yaitu ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada sah, ada batal, ada makruh, ada wenang. Nah, ketika kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, nah di situ kalau kita berbuat pemaksiatan, tetap Allah meridhoi. Dengan catatan ridho Allah itu berarti diiringi dengan bencinya, sebab kita sudah dikasih naluri, dikasih remote sama Allah, yaitu bentuknya akal dan nurani kita. Ketika kita mau bermaksiat,
Allah tetap meridhoi. Cuma ridhonya kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi yang sudah diatur oleh hukum syara, yaitu kita kena haram. Nah, ketika kita bermaksiat, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, melanggar larangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad, tetap Allah meridhoi. Cuma konsekuensinya nanti di akhirat kita tanggung sendiri. Tetap Allah meridhoi sekalipun kita bermaksiat. Nah, dalam hal ini kita harus peka, kita harus buka hati kita. Jangan sampai kita salah menamai antara ridho dan bendunya Allah dan bencinya Allah. Ya, tetap Allah selalu meridhoi kita sekalipun kita mau berbuat salah, berbuat maksiat, tetap Allah meridhoi. Cuma ya kitanya kena hukum haram kalau bermaksiat. Konsekuensinya ya kita tanggung sendiri nanti di akhirat. Nah, dalam hal ini berarti kita harus peka kepada keridhaan Allah. Allah itu selalu ridho kepada kita. Nah, tergantung sekarang kitanya kepada Allah, kepada takdir Allah, ridho enggak. Contoh, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk sholat, untuk puasa di bulan suci Ramadan. Allah memerintahkan kepada kita. Kitanya ridho enggak diperintah sama Allah? Tergantung terkadang kitanya doang yang banyak menuntut kepada Allah, menuntut keridhaan, yang padahal Allah mah dari dulu sudah ridho terus sama kita. Salah pun tetap Allah mah ridho. Cuma konsekuensinya kembali lagi ke diri kita. Ada suatu wasiat dari Sayyidina Jibril kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi kita, isma syi'ta, kata malaikat Jibril, hiduplah kamu wahai Muhammad sesuka dewek. Itu wasiat secara khusus kepada kangjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat umumnya kepada kita, kata malaikat Jibril, hiduplah kamu sesuka dewek. Mau maksiat, mau beribadah, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu bakal paeh. Nah, ketika kita bermaksiat, risikonya, konsekuensinya ketika kita sudah mati, kita harus siap menanggung resikonya. Nah, dalam hal ini ayolah kita belajar sedikit supaya kita ridho kepada Allah, diperintah oleh Allah untuk beribadah. Ayolah kita ridho menjalankan perintahnya. Ketika Allah memberikan ujian, memberikan musibah kepada kita, kita harusnya ridho kepada Allah, ridho kepada takdir Allah. Tujuannya agar apa? Tujuannya ketika kita belajar ridho kepada Allah, ridho kepada takdir Allah, baik buruknya selalu ridho terhadap takdir Allah. Insya Allah kita belajar menata hati supaya hati ini tenang ketika kita belajar selalu ridho kepada takdir-takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Kalau yang baik sih jangan diomong ya, pasti ridho. Yang baik itu contohnya dapat rezeki nomplok, dapat bini bahenol, dapat rumah gede, itu kan yang baik-baik, udah pasti ridho jasa terhadap takdir Allah. Yakinkan hati bahwa semua itu dari Allah. Nah, ketika hati mengimani bahwa
takdir yang demikian itu, yang baik dan yang buruknya dari Allah, insya Allah keimanan kita kepada Allah akan terus ditambah sama Allah. Jangan banyak menuntutlah sama Allah, apa baiknya Allah kita. Kita durhaka aja, selalu dibaikin sama Allah, selalu dikasih makan, dikasih nafas. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, masa ujian sedikit doang kita sudah suudzon sama Allah. Ingat ya teman-teman, bahwa ujian dari Allah itu sekali lagi bukan Allah memutus kebahagiaan kita, akan tetapi kita menyadarkan kita bahwa ujian itu semata-mata untuk kita datang kepada Allah agar kita lebih meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.